Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas proyek 3 MKWK Pendidikan Pancasila dengan tema Perilaku Masyarakat Berdasarkan Pancasila dengan saya Afida Ayu Azalia, akhiran NIM 206, kelas 2024E. Jadi, untuk Pancasila sendiri adalah dasar negara dan juga merupakan ideologi resmi Republik Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama. Jadi perilaku masyarakat yang berdasarkan Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai yang luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan praktek Pancasila agar dapat membangun masyarakat yang adil dan juga sejahtera. Untuk latar belakang dari topik ini, yaitu yang pertama, ketidakadilan sosial. Jadi meskipun Pancasila itu menekankan keadilan sosial, masih ada ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan juga akses terhadap layanan publik yang akan menciptakan konflik dan juga ketidakpuasan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah krisis identitas. Nah, di tengah globalisasi ini, masyarakat itu seringkali terpengaruh oleh budaya asing, sehingga nilai-nilai Pancasila itu terkadang terpinggirkan dan juga hal ini akan mengarah pada terjadinya krisis identitas. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Nah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sendiri dan mengambil keputusan itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan berpolitik. Kemudian untuk perilaku masyarakat yang berdasarkan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu penerapan perilakunya bisa dengan toleransi beragama, kemudian juga kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, penerapan perilakunya bisa dengan menghormati hak asasi manusia dari setiap individu, kemudian menerapkan kepedulian sosial antar sesama. Nah, untuk sila ketiga yaitu yaitu Persatuan Indonesia, penerapannya adalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan bersama, mungkin bisa kegiatan yang diadakan di kampung atau kegiatan-kegiatan sosial bersama. Kemudian juga bisa dengan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu penerapannya bisa dengan cara menerima pendapat orang lain, kemudian melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah guna mencapai mufakat bersama. Untuk sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penerapannya bisa dengan cara saling menghargai perbedaan dan juga pemerataan kesempatan oleh setiap individu. Next. Nah, dengan adanya Pancasila, apa tanggapan kalian apabila masih ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat? Mungkin ada yang mau berpendapat? Oke, silahkan. Kan Baik, Yun. terima Oh kasih. ya, Cahyo. Nama saya Jabos Alfian dengan akhiran NIM 211. Tanggapan saya mungkin jika masih ada tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma, walaupun sudah ada Pancasila kan tentunya kita tidak bisa menampik kalau memang masih ada beberapa masyarakat yang masih menyimpang atau tidak sesuai dengan norma perilakunya ya di masyarakat. Ya yang harus dilakukan
lagi dan lagi, yaitu sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang bisa berperan dalam hal itu siapa ya? Kita sebagai masyarakat dengan saling mengingatkan ya. Karena walaupun sudah dibahas berkali-kali ya tetap sama itu, sosialisasi dan penguatan nilai Pancasila dari diri kita sendiri dan rasa peduli kita terhadap sesama. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Cahya Alfian tanggapannya. Untuk Yunita. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Dengan adanya Pancasila, tanggapan saya tentang masih adanya perilaku menyimpang itu mungkin kan kita tahu sendiri kalau misalkan Indonesia ini masih banyak anak-anak atau pemuda-pemudi yang kurangnya pendidikan atau kurangnya akses pendidikan dari pemerintah seperti itu. Nah, menurut saya kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka karena kan apa ya, kayak hal-hal yang seperti itu tuh di luar kuasa mereka seperti itu. Cuman memang harus ada keinginan untuk belajar dari diri mereka untuk tahu gitu loh mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan di Pancasila kan memang sudah ditulis kan kayak gimana caranya berkehidupan dengan sesama, bagaimana caranya bermasyarakat, bagaimana caranya bernegara seperti itu. Jadi menurut saya tindakan yang tidak sesuai di masyarakat itu memang salah mereka, cuman kita tidak bisa hanya melihat dari diri merekanya sendiri, tapi kurangnya pendidikan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya, Yunita. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi untuk kasus yang saya angkat di sini adalah kasus perilaku pelanggaran Pancasila kenakalan remaja yang berbentuk tawuran. Nah, pada saat itu kasus ini itu terjadi di Jalan Ngaglik, Surabaya. Nah, kasus perilaku pelanggaran Pancasila ini itu terjadi pada Sabtu 19 Oktober 2024 dini hari, di mana terjadi insiden kekuatan antara rombongan utara, Seram, dan Au-Au di Jalan Ngaglik, Surabaya. Tim Respati Polrestabes Surabaya langsung merespon kejadian tersebut dan berhasil menangkap 3 pelaku, yaitu MDM, 22 tahun, AT 16 tahun, dan FF 17 tahun, yang kemudian diserahkan ke Polsek Genteng. Mereka ditangkap dengan senjata tajam jenis cocot bebek setelah sepakat untuk melakukan tawuran. MDN dan AT saat ini menjadi tersangka dan sedang dalam pemeriksaan kepolisian. Nah, setelah saya analisis, jadi kemungkinan penyebab dari kasus tersebut adalah keluarga yang tidak harmonis yang pertama. Nah, karena remaja yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, nah seperti adanya konflik, mungkin perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, nah seringkali itu merasa kurang mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang. Nah, kemudian juga mereka juga merasa kurang dalam hal dukungan emosional yang mereka butuhkan sejak kecil gitu. Nah, hal ini itu juga dapat memicu perasaan kesepian, cemas, atau juga frustasi, yang pada akhirnya itu dapat mendorong mereka untuk mencari pelarian melalui perilaku kenakalan. Gitu. Untuk penyebab kasus yang kedua adalah pengaruh pergaulan teman sebaya. Jadi teman sebaya itu sangat berpengaruh ya untuk perkembangan dan juga kehidupan kita. Jadi mereka mungkin merasa tertekan untuk mengikuti kelompok teman mereka, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan perilaku negatif seperti mungkin merokok, mengonsumsi alkohol, atau bahkan terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal. Jadi keinginan untuk diterima atau untuk menjadi bagian dari kelompok mereka itu yang
anak-anak nakal itu. Akhirnya dia itu seperti terpaksa untuk mengikuti perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau yang mengarah pada kriminal agar bisa bergabung dengan kelompok mereka. Untuk dampaknya sendiri dari kasus ini adalah gangguan mental. Jadi gangguan mental, tawuran itu seringkali menciptakan stres emosional yang besar bagi para remaja yang terlibat. Jadi baik sebagai pelaku maupun korban. Nah, proses kekerasan ini itu dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkelanjutan seperti mungkin kecemasan, depresi atau gangguan stres. Kemudian stres yang dialami itu akan mempengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Untuk dampak yang kedua adalah perilaku kriminal. Jadi hal ini tuh pasti sudah termasuk perilaku kriminal. Tawuran itu yang dilakukan secara berulang dapat membuat remaja itu menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, hal ini itu bisa mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku-perilaku kriminal lainnya. Ya, seperti mungkin contoh perkelahian, kemudian atau tindak kekerasan yang lebih ke arah serius. Next. Nah, untuk solusi dari kasus ini adalah, jadi tadi itu anak-anak yang terlibat dalam proses tawuran dalam kejadian tawuran itu sudah dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak atau SPPA. Nah, kemudian solusinya itu juga bisa dilakukan dengan cara mendukung perkembangan emosional mereka. Jadi dengan mendukung perkembangan emosional mereka atau memberikan perhatian yang cukup, mungkin dalam yang dimulai dari organisasi terkecil yaitu keluarga, dengan memberikan perhatian maupun kasih sayang mereka kepada mereka itu bisa menjadi solusi untuk lebih mendengarkan apa sih yang mereka butuhkan gitu. Dan untuk solusi yang ketiga adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi solusi ini itu bisa diberikan kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi maupun edukasi bahwa pentingnya untuk memberikan arahan kepada anak-anak dan juga pentingnya untuk kayak mengatur setiap perilaku mereka untuk bisa ke jalan yang lebih benar. Next. Nah, mari kita berdiskusi. Jadi, menurut kalian, apakah solusi tersebut itu sudah tepat? Dan apabila solusi tersebut kurang tepat atau kurang sesuai untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi apakah kalian mungkin yang merasa solusi ini itu kurang tepat, mungkin memiliki solusi yang lain gitu. Mungkin ada yang mau berpendapat, teman-teman? Menurut saya sudah tepat sih sepertinya. Oke. Jadi menurut Yunita sudah tepat ya? Ya, karena kan memang anak-anak itu masih perlu untuk dibimbing, bahkan remaja pun masih harus dibimbing karena kan mereka dalam fase kayak menuju dewasa seperti itu kan. Nah, dalam fase tersebut tuh mereka harus diberitahu mana yang baik untuk orang dewasa dan mana yang harus ditinggalkan karena mereka sudah bukan anak-anak lagi seperti itu. Memang peran orang tua itu penting banget sih sama peran keluarga. Ya, benar banget. Jadi mungkin pendidikan pertama yang diterima anak itu dari organisasi terkecil ya, yaitu dari keluarga itu sendiri.
Baik, Betul, mungkin saya ada juga yang lain teman-teman? iya, saya sangat setuju dengan pendapat Yunita dan Afida sendiri. Ya. Baik. Apakah ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, jadi sudah selesai presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dan juga mau mengutarakan pendapat-pendapat tentang materi yang saya sampaikan. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.